Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Firdolenzai. Saya mahasiswa dari SMK IPB Citra Bakti Ngada. Perkembangan belajar merupakan manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilih, tunggal, dan khas. Dia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Karakteristik merupakan hal yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetiknya dan kebiasaan orang tuanya. Perbedaan individu meliputi perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan individu, dan perbedaan kecakapan. Dan cara penyelesaiannya adalah seorang guru memiliki siswa sebanyak 30 siswa. Dari siswa tersebut ada siswa yang belajar dengan cepat, ada siswa yang belajar dengan waktu yang lebih lama, dan juga ada siswa yang memiliki minat dan bakat khusus di luar akademik. Selain itu, ada juga siswa yang sedang mengalami masa puber dan siswa yang masih dalam tahap perkembangan awal. Cara penyelesaiannya, guru perlu mengobservasi atau mengamati karakteristik dan perbedaan setiap siswanya, misalnya melalui tes, kuesioner, dan observasi langsung. Dengan materi yang kedua, pertumbuhan fisik dari perkembangan pada masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, dan masa lanjut usia. Perkembangan pada masa pranatal. Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dari kehidupan manusia. Perkembangan pada masa bayi, perkembangan fisik pada masa bayi relatif seimbang. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak-anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Fase kanak-kanak, tengah, dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahap ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan pada masa remaja. Masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Fase perkembangan masa remaja merupakan pusat perhatian. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa. Masa perkembangan pada masa dewasa. Seorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang dilakukan sehari-hari. Orang dewasa yang matang tidak takut terabaikan kepentingan diri sendiri dalam proses bertanggungjawabkan, cinta, dan mengikrarkan. Perkembangan pada masa lanjut usia. Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yang semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Dengan materi yang ketiga, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasi objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Aspek-aspek teori perkembangan kognitif adalah kematangan sebagai hasil perkembangan susunan saraf, pengalaman yaitu hubungan timbal balik ke antara organisasi dengan dunianya. Tahap-tahap perkembangan kognitif adalah tahap sensimotorik usia 0-2 tahun, tahap pemikiran para operasional usia 2-7 tahun, tahap operasional kognitif usia 17-11 tahun, tahap operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Studi kasus dan cara penyelesaian. Seorang guru memiliki siswa
mereka mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa. Namun, ada juga siswa yang sepertinya masih berada di tahap pra-operasional, di mana mereka masih berfokus pada satu aspek situasi dan mengabaikan aspek lain. Cara penyelesaiannya, guru bisa mengamati perilaku dan cara berpikir siswa untuk menentukan tahap perkembangan kognitif mereka. Dengan materi yang keempat, teori perkembangan sosial dan kepribadian Erikson. Konsep teori dari Erikson adalah perkembangan, khususnya perkembangan manusia, tidak hanya terfokus pada aspek psikologi saja, tetapi juga aspek biologis. Tiga fondasi yang digunakan Erikson adalah prinsip epigenetik, individualisasi dan retribusi. Tahap teori perkembangan sosial dan kepribadian dari Erikson adalah Truth Mister usia lahir sampai 1 tahun, autonomi present usia 2 sampai 3 tahun, initiative residual usia 4 sampai 5 tahun, identity role confusion, isolation 20 sampai 40 tahun. Dalam penyelenggaraan pendidikan metode pembelajaran, ada berbagai metode yang dilakukan oleh Erikson, antara lain gaya lokomotor, genetika, inisiatif, tinjauan atau kekuatan dasar usia bermain, studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang guru sekolah menemui seorang siswa remaja yang tampaknya sedang berjuang dengan identitas diri dan berperan sosialnya yang tanpa kebingungan. Cara penyelesaian dengan cara mengidentifikasikan tahap perkembangan siswa. Artinya dalam kasus ini siswa tampak berada di tahap identitas kebingungan peran, di mana individu mencoba mencari identitas dan peran mereka dalam masyarakat dengan cara memberikan dukungan yang sesuai. Artinya guru bisa membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami identitas diri mereka serta memberi dukungan emosional selama proses pembelajaran. Dengan materi yang kelima, teori belajar perilaku behaviorisme dan teori Bandura. Teori belajar behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori Bandura atau lebih dikenal sebagai teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa individu belajar melalui proses observasi dan meniru perilaku orang lain. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang guru di sekolah yang memiliki siswa yang kesulitan memahami konsep matematika. Guru tersebut ingin menggunakan prinsip behaviorisme dan teori belajar sosial Bandura untuk membantu siswanya. Cara penyelesaiannya menerapkan prinsip behaviorisme, artinya guru bisa menggunakan teknik penguatan dan hukum untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Misalnya memberi pujian atau hadiah ketika siswa berhasil menyelesaikan soal matematika atau mengurangi waktu bermain jika siswa tidak mengerjakan tugas matematika. Dengan materi yang keenam, teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui proses kognitif seperti pengolahan informasi, pemikiran, dan pemahaman. Teori belajar kognitif adalah konstruksi, pengolahan, persepsi, dan interpretasi, pemrosesan interaksi sosial. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan peran aktif individu dalam mementingkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Prinsip teori belajar konstruktivisme adalah konstruksi pengetahuan, peran aktif individu, interaksi sosial, pemahaman kontekstual, pembelajaran berpusat pada siswa, pemecahan masalah. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang guru di sekolah ingin mengajarkan konsep fisika yang kompleks kepada siswanya. Dia ingin menggunakan prinsip belajar kognitif dan konstruktivisme
membantu siswa memahami konsep tersebut. Cara penyelesaiannya dengan menerapkan prinsip belajar inklusif, artinya bisa membantu siswa memahami konsep fisika dengan menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya, guru bisa menggunakan analogi aplikasi dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan konsep fisika yang dapat dimengerti oleh siswa. Dengan menerapkan prinsip kontribusi, artinya guru juga bisa mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru bisa memberikan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa mengeksplorasi dan memahami konsep fisika dengan cara mereka sendiri. Dengan materi yang ketiga, teori belajar versi Carl Rogers. Teori belajar Carl Rogers adalah salah satu teori belajar humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antar sesama dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupan. Prinsip teori belajar menurut Carl Rogers adalah belajar yang berarti, penghargaan diri, dan empati. Pembelajaran berpusat pada siswa, pendidikan seumur hidup. Cara yang terdapat dalam teori belajar menurut Carl Rogers adalah bahwa belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara guru dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Guru memiliki siswa yang tampaknya tidak termotivasi untuk belajar. Siswa tersebut seringkali tidak mengerjakan tugas dan tampak tidak tertarik dengan materi pelajaran. Cara penyelesaiannya, guru menerapkan konsep atau prinsip Rogers, artinya guru bisa mencoba untuk memahami persepsi dan pengalaman belajar siswa tersebut. Misalnya, guru bisa berbicara secara langsung dengan siswa untuk mencari tahu apa yang membuat mereka tidak termotivasi. Dengan materi yang ke-8, hubungan antara intelijensi dan emosi dengan belajar. Intelijensi adalah kemampuan untuk memilih suatu penalaran terhadap fakta atau kebenaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi adalah faktor kebawaan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor dan kebawaan yang khas, faktor kebebasan, faktor lingkungan. Ada dua macam pendapat yang mengenai emosi. Menurut satu guru mengatakan bahwa emosi pada dasarnya merupakan bawaan dari dua. Menurut empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar. Faktor yang mempengaruhi emosi adalah pola asuh orang tua, jenis kelamin, usia, intelijensi, dan emosi, maka berpengaruh terhadap menentukan proses dan hasil belajar. Semakin tinggi tingkat intelijensi, maka semakin tinggi pula kualitas dalam belajarnya. Sedangkan semakin mudah peserta didik dalam mengasah emosinya, maka semakin mudah pula mereka dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi belajar yang baik. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang guru di sekolah menemukan seorang siswa yang cerdas secara akademik, namun seringkali mengalami kesulitan dan mengendalikan emosi yang terdapat pada kinerja belajarnya. Cara penyelesaiannya, guru perlu memahami bahwa kecerdasan dan emosi keduanya mempengaruhi belajar. Siswa yang cerdas secara akademik mungkin belajar dengan cepat, namun jika mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka, ini bisa mengganggu proses belajar mereka. Dengan materi yang ke-9, hubungan antara konsep diri dengan motivasi belajar. Konsep diri merupakan cara informasi yang secara keseluruhan membentuk diri seseorang. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor konsep diri adalah usia, penampilan, jenis kelamin, nama, dan jabatan. Faktor motivasi belajar adalah faktor individual dan faktor sosial. Kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang siswa yang tampaknya memiliki konsep diri yang rendah dan kurang termotivasi untuk belajar. Siswa tersebut seringkali mengatakan bahwa dia tidak pintar dan tidak bisa mengerjakan tugas sekolahnya.
luar biasa dalam satu atau lebih area yang terdapat dalam diri seseorang yang bisa mencakup intelektual, kreativitas, dan kepemimpinan. Karakteristik siswa berbakat adalah kemampuan belajar cepat, rasa ingin tahu yang kuat, pemikiran kritis dan kreatif, motivasi intrinsik, prestasi akademik yang tinggi. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang guru memiliki seorang siswa yang sangat berbakat dalam matematika. Siswa tersebut seringkali menyelesaikan tugas lebih cepat daripada teman-temannya dan tanpa bosan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Cara penyelesaiannya, guru perlu mengakui dan menghargai bakat siswa tersebut, serta menyediakan materi yang menantang, artinya untuk menjaga minat dan motivasi siswa. Guru bisa menyediakan materi atau tugas yang lebih menantang. Dengan materi yang ke-11, kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan satu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan mestinya. Cara mengatasi kesulitan belajar adalah mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menemani anak belajar, beri pujian, berhenti membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Cara penyelesaian adalah seorang siswa yang seringkali kesulitan memahami instruksi dan tidak bisa begitu yang mengalami pembelajaran kelas. Cara penyelesaiannya, guru membuat lingkungan belajar yang mendukung, artinya guru juga bisa membuat lingkungan belajar yang mendukung seperti mengatur tempat duduk yang tenang dan bebas gangguan dan memastikan bahwa siswa mendapatkan lingkungan yang berkebutuhan. Dengan materi yang ke-12, permasalahan atau problem stres sekolah berkesulitan belajar yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik di dalam dunia pendidikan. Faktor penyebab kesulitan belajar yaitu suasana belajar kurang mendukung, landasan belajar yang kurang kuat, lingkungan belajar yang kurang kondusif, pemaparan pengajaran dan penyampaian materi pengajaran, media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Cara mengatasi kesulitan belajar adalah mengajak peserta didik untuk aktif saat proses pembelajaran, mengadakan belajar kelompok, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, memberikan pujian pada peserta, menciptakan iklim sekolah yang produktif, melaksanakan program pelatihan penanggulangan stres sabar, dan mengembangkan resiliensi peserta. Studi kasus dan cara penyelesaiannya. Seorang siswa di sekolah merasa sangat stres dan beban dengan tugas dan ujian yang sangat sulit atau berat untuk dikerjakan. Cara penyelesaiannya, guru perlu mencari tahu sumber stres dan kesulitan belajar siswa tersebut, sehingga dapat mengajak siswa tersebut untuk tidak stres dan dapat mengerjakan tugas atau ujiannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.